One Week, One News. Hello Stupapits, pada kesempatan kali ini Radio Stupa meluncurkan episode ke-6. Nggak kerasa lagi ya, udah episode 6 atau udah video ke-7. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya adalah Simponia Rahma sebagai host utama. Untuk kali ini, saya sendiri lagi, jomblo part 2 ya, nggak ada partnernya. Saya bakal ngebahas topik ini sendirian lagi, tapi nggak apa-apa ya, it's okay. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke topik atau judul pada kali ini, yaitu adalah jari-jari yang jahat atau bullying di media sosial. Nah, dari judulnya aja, bullying di media sosial. Ini tuh hal yang zaman sekarang tuh dianggap sepele banget, dianggap bercanda, padahal dampaknya sangat dalam, terutama pada mental health mereka gitu ya. Tapi dianggap sepele banget lah, yaitu adalah bullying di media sosial, karena bullying di media sosial itu lebih kena gitu ke hati kita. Jadi di era kita sekarang itu tuh kita hidup tentunya berdampingan banyak banget lewat layar kaca ya. Padahal layar kaca ini yang harusnya menjadi jendela informasi, tapi juga bisa menjadi senjata. Kita hidup di zaman dimana satu komentar atau satu video itu bisa viral dalam hitungan detik ya. Dan yang viral tuh kadang ada yang lucu, kadang ada yang penting, kadang ada tapi ada juga yang negatif, ada juga yang yang menunjukkan ke bullying ya, tanpa disadari atau mungkin disadari tapi masih sengaja gitu ya. Jadi salah satu contohnya yaitu ada suatu berita yang mendapat informasi bahwa salah satu siswi depresi akibat sebuah komentar negatif yang didapatnya. Sedih banget. Jadi ceritanya pada awal 2024, seorang siswi SMP di Bandung diberitakan mengalami depresi berat setelah menjadi sasaran body shaming di TikTok. Oh my god, masih SMP, cewek lagi. Oh my god, dia masih kecil terus udah mendapat banyak komentar negatif karena bodinya. Please deh, itu anugerah Tuhan yang dikasih dan kenapa harus dibully? Jadi videonya saat mengikuti lomba tari diunggah tanpa izin. Komentar-komentar kejam membajiri. Salah satunya menulis, tariannya sih bagus, tapi gedenya ganggu banget. Terus ada lagi yang komen, joget gentong. Wah, no, big no banget. Terutama dia lagi nunjukin bakatnya, lagi nari, terus malah di videoin, oke. Cuman diunggah tanpa seizin dia, terus tambah parahnya lagi di komen-komen negatif sama mereka. Gak boleh guys. Jadi data dari UNICEF Indonesia menunjukkan 1 dari 3 remaja pernah jadi korban cyberbullying. Wow, banyak banget. Tapi lebih dari separuhnya memilih diam. Kenapa? Karena Gen Z zaman sekarang kalau ngomong dikit, curhat dikit pasti dibilang, ih baperan lo, ih gak asik, atau justru malah disalah-salahkan gitu. Oh my god, geleng-geleng kepala, sumpah. Jadi cyberbullying itu terjadi gak hanya di TikTok ya, walaupun sebagian besar di sana. Tapi cyberbullying itu bisa terjadi di mana aja, terutamanya di media sosial ya. Terus aplikasi contohnya itu seperti yang sering kita pakai, yaitu WhatsApp ya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau penyebaran foto tanpa izin, foto yang dibuat menjadi meme untuk dipermalukan, itu sebenarnya tuh hal yang benar-benar nggak boleh. Walaupun banyak banget anak-anak zaman sekarang yang bilang itu bercanda,
No, bercanda itu kalau dua-duanya sama-sama senang, kalau dua-duanya sama-sama ketawa. Tapi kalau salah satunya merasa tertindas, itu bukan lagi namanya bercanda, itu udah beda konsep ya. Jadi itu juga merupakan salah satu bentuk bullying dan seringkali yang dilakukan dianggap bercanda, yang tadi aku bilang ya. Padahal tidak semua orang bisa menertawakan dirinya sendiri. Ya iyalah, kita difoto tanpa izin diunggah terus dijadiin stiker meme, tahu kan yang itu, oh my god, no. Terus juga tidak semua orang kuat menghadapi ribuan hinaan. Siapa yang kuat menghadapi ribuan hinaan? Gak ada. Medsos memang bebas, tapi bukan berarti bebas menyakiti ya guys. Emang mungkin zaman sekarang ini kita era-era dimana kita berdampingan sama media sosial. Sebagian besar kita tuh semuanya tuh udah main media sosial lah. Cuman anak-anak zaman sekarang itu bercandanya udah kelewat batas banget. Mungkin ini juga bisa dibilang kayak gak asik, baperan gimana-gimana. Padahal emang merekanya yang gak asik guys. Mereka tuh gak tahu, gak paham bercandanya, batasan bercanda tuh kayak gimana. Emang mereka tuh yang gak asik. Kembali lagi tadi aku bilang kalau yang namanya bercanda itu dua-duanya sama-sama tertawa, sama-sama senang, sama-sama menghibur. Tapi kalau salah satunya tidak ada yang merasakan seperti itu bukan lagi yang namanya bercanda. Itu udah masuk ke konsep bullying ya. Jadi untuk zaman sekarang apalagi nih jari kita ya dijaga ya, dikontrol, apalagi di media sosial tuh gampang banget nih kita komentar-komentar asal tanpa kita memikirkan. Sebenarnya gak perlu deh jauh-jauh mikirin nanti orang itu gimana. Udah kita diem aja. Kalau emang kita nggak suka, kalau emang kita nggak serak ngelihat sesuatu yang kita lihat ini, skip atau blokir atau apa deh. Tapi yang tidak merugikan dia, karena dia juga melakukan video itu tidak merugikan kalian ya. Kalau kalian komen-komen negatif tanpa sadar, bahkan sadar ya, banyak yang sadar komen-komen negatif, itu kalian merugikan mereka. Padahal mereka tidak merugikan kalian ya kan. Kalian cuma nonton, kalau emang nggak suka, nggak serak, skip, blokir, atau apapun itu yang biar nggak mengganggu kalian lagi. Gitu ya. Jadi zaman sekarang ini emang banyak banget yang tidak bisa membedakan bercanda sama bullying karena tertutup berkedok dengan kata baperan ya. Aduh, zaman sekarang ini tuh Gen Z tuh udah banyak banget yang bukan Gen Z sih sebenarnya, banyak banget deh dari dulu korban bullying yang depresi sampai bunuh diri. Korea, wow, kenapa jadi bahas Korea ya? Tapi emang kasus di Korea tuh paling banyak kan tentang bullying. Karena aku pernah dengar di Korea itu sebenarnya orang-orang banyak ngebully karena ini apa namanya tuh, level sosial mereka, kesenjangan sosial mereka. Terus udah dia bully, terus yang dibully ini tuh diem gitu loh. Jadi kayak yang ngebully ini makin terus. Nah di Indonesia tuh juga banyak loh kasus bullyingnya karena kesenjangan sosial. Jadinya guys, kita semua tuh sama-sama manusia biasa, sama-sama makan nasi, sama-sama lahir dari perut seorang perempuan, sama-sama ya diciptakan sempurna dari Tuhan. Gak ada orang yang kekurangan ya. Semuanya itu punya porsinya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing, punya minusnya masing-masing. Jadi tetap bersyukur dan tolong jangan menyakiti orang lain. Kembali lagi ya, kalau kalian emang gak suka sama sesuatu, skip, blokir ya. Gak perlu kalian ngerugiin mereka dengan cara-cara komentar negatif. Karena itu berdampak banget sama mental kita. Itu benar-benar berdampak banget ya. Jadi oke, gitu. Aku sebenarnya udah kehabisan kata-kata banget. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa hal yang gak masuk apa gimana, karena aku bingung juga guys gimana. Cuman semoga kalian ngerti ya. Tapi bentar, kalian dengar gak sih? Oh, the bell is ringing, the news is over. Cepet banget ya, karena emang topiknya juga ya emang sedikit yang perlu dibahas ya. Jadi cukup aja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal yang tidak dimengerti, mohon maaf. Oke, saya juga manusia biasa yang makan nasi. Kalau begitu cukup sekian dari saya. Stay tune episode 7. Bye-bye.